Kadipaten Ponorogo, berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496 Masehi. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala di daerah Ponorogo dan sekitarnya. Selain itu juga mengacu pada buku Handbook of Oriental History, sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathara Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo. Bathara Katong adalah pendiri Kadipaten Ponorogo yang selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Ponorogo. Mengutip buku Babat Ponorogo karya Purwowijoyo 1997, diceritakan bahwa asal-usul nama Ponorogo bermula dari kesepakatan dalam musyawarah bersama Raden Bathara Katong, Kiai Mirah, Selo Aji dan Joyodipo pada hari Jumat saat bulan purnama yang bertempat di tanah lapang dekat sebuah gumuk atau wilayah Katongan sekarang. Dalam sejarah yang tersirat dalam musyawarah tersebut, disepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan Pramanaraga, yang akhirnya lama-kelamaan berubah menjadi Ponorogo. Kota Ponorogo selain memiliki kantor bupati yang terbaik se-Indonesia, juga merupakan kota yang terkenal dengan kesenian warok atau reok Ponorogonya. Selain itu, kota Ponorogo juga merupakan kantong seniman, di mana banyak sekali sekolah-sekolah maupun paguyuban-paguyuban seni yang ada di kabupaten ini. Dan satu diantaranya ada salah satu paguyuban seni tari yang dikelola oleh satu paguyuban Bumi Ayu Sekar Kelati yang ada di Desa Sampung sendiri, di mana Bumi Ayu Sekar Kelati sendiri mengajarkan beberapa tarian dan budaya-budaya warok di Kabupaten Ponorogo, sebagaimana slogan atau ikon Ponorogo yang mengatakan Cipto Rasa Karso memayu hayuning bumi reok. Nah, inilah yang membuat tim Napaktilas tertarik untuk menelusuri kesenian warok dan reok Ponorogo itu. Iya. Mari Pak, langsung. Oke. Masyarakat Ponorogo adalah masyarakat agamis dengan berorientasi untuk hidup yang bersinergi untuk jiwa budaya dan adat. Terkait dengan budaya dan adat yang tumbuh dan berkembang sampai dengan saat ini di bumi reok Ponorogo, masyarakat setempat meyakini bahwa kota Ponorogo sebagai kota budaya reok di Jawa Timur dan di Indonesia. Sekarang ini saya dan Pak Toto tengah berada di salah satu desa, yaitu tepatnya Desa Gelang, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, di mana saat ini di salah satu rumah warga sedang ada persiapan untuk melakukan kesenian reok yang nantinya akan diadakan pada acara gelar budaya ya Pak ya. Dan di sini terlihat sudah banyak sekali persiapan baik warga maupun alat-alat dan kesenian reok itu sendiri. Yaitu ini ada dadak merak dan juga para warok-warok sudah terlihat memenuhi depan rumah warga ini untuk nantinya akan melakukan kesenian reok tersebut. Dan untuk itulah saat ini tim Napaktilas tertarik untuk menggali lebih dalam lagi mengenai kesenian reok itu sendiri. Jadi Pak, ini nanti kita lanjut untuk melihat kesenian reok ya Pak ya. Lewat sini Pak. Untuk melestarikan adat dan budaya yang ada di bumi reok Ponorogo, masyarakat setempat selalu menggelar acara rutin setiap bulannya yang bertajuk Gelar Budaya Reok Ponorogo. Gelar budaya ini selalu mendapatkan respon yang sangat positif dari warga dan kalangan seniman reok dari berbagai daerah di Ponorogo. Intisari dari acara gelar budaya ini satu bentuk perwujudan masyarakat Ponorogo untuk menghormati budaya dan leluhur pada masa Kerajaan Majapahit di abad ke-14. Ada hadiah 1 juta rupiah bagi Anda yang melakukan dan menyerahkan kepada BKKK.
ini saya dan Pak Toto sedang berada di antara orang-orang yang sudah berkumpul untuk melakukan persiapan sebelum melakukan kesenian reog nantinya, Pak. Pak, ini nanti apa aja, Pak, yang sudah ada di sini, Pak? Ini saya melihat ada alat-alat musik ya, Pak ya? Bagaimana, Pak? Jadi semua pagelaran budaya reog memang ini masyarakat dan semua pemain-pemain reog ini sudah menggambarkan menunggu waktu gagah dan beraninya dan nanti pasukan berkuda bapak-bapak yang dari Gatot. apa yang disebut dengan arti Inilah panadon para penunggang semua kuda akan digelarkan dengan gagah dan beraninya apa yang disebut dengan yang jelas akan menyemarakan Ya, selain suasana juga gelar alat budaya musik di pada sini sore ya, hari kita juga ini, sudah melihat dan bahwa akan nanti diadakan puncak tari-tarian acaranya sebelum dengan dilakukan gelar wayang kesenian kulit reog semalam yang subuh nantinya di akan Hadiah dilakukan pada Suwoto gelar budaya. dengan door Ya, itu prize seperti yang ya, Pak, ya, menarik. tari-tarinya. Dari cerita yang berkembang di masyarakat Ponorogo, gelar budaya ini merupakan salah satu perwujudan untuk mengenang para senopati Perang Majapahit, yang tidak lain adalah para warok yang berasal dari Ponorogo. Reog sering diidentikan dengan dunia hitam, preman atau jagoan, serta tak lepas pula dari dunia mistis dan kekuatan supranatural. Reog mempertontonkan keperkasaan pembarong dalam mengangkat dada merak seberat sekitar 50 kg dengan kekuatan gigitan gigi sepanjang pertunjukan berlangsung. Instrumen pengiringnya kempul, ketuk, kenong, genggam, ketipung, angklung, dan terutama salompret menyuarakan nada slendro dan pelok yang memunculkan atmosfer mistis. Jumlah kelompok reog berkisar antara 20 hingga 30-an orang. Peran utama berada pada tangan warok dan pembarongnya. Bibit kawite warok Ponorogo kuwi asal usule ya saka Bupati Anggolana sing manggon padhepokane saiki ana ing Gulang. Prajurite para warok-warok kuwi digembleng diwehi aji kasantosan kawaskitan kekedananing kulit kandeling kulit atos sing balung kanggo nentengi Kabupaten Anggolana utawa Nggolan iku. Mulane kaprahe tekan saiki warok iku sejatine asal usule saka Ponorogo. Apa sing diarani warok kok nganggo ireng-ireng? Lho kuwi ana maksude. Maksude nek ireng kuwi kelanggengan. Terus nyapa kok diarani kok ana cerete abang. Abang ngene iki. Nah, kuwi nandhakake nek warok kuwi wani. Wani perang, wani mati, wani sak sembarange. Kuwi nyapa sandangane warok kok ireng abang.
tur atik nganggo kolor. Usus-usus kuwi kolor. Lah. Kuwi maksude kuwi ki senjata pamungkase Warok. Dadi nek umpama enek bebaya sak wayah-wayah sing kira-kira ke ora mungkase ya usus-usus kuwi ya kolor kuwi sing calon dienggo gamane warok-warok kuwi. Lah, warok-warok kuwi nyapa kok nganggo iket barang kuwi. Lah, iket kuwi maknane iki lho, nek mondolane. Lah, iki dienggo naleni jagat. Jagate sapa? Ya jagate warok pribadine warok-warok kuwi. Ngono kuwi maksude. Lah, terus ceritane ngene, warok-warok kuwi ana warok sing jenenge Suramenggala. Ana warok sing jenenge Gunaseca. Ana warok sing jenenge Surawani. Lah, karo liya-liyane warok-warok liya-liyane kuwi. Lah, warok-warok kuwi kususe ana warok Ponorogo sing ana kuwi. Nek liya-liyane ana kuwi ya mok melu-melu. Dadi ya kena diarani generasi-generasi peneruse cara saiki. Nek cara dhek biyen ya amrih ngerdone para warok-warok kuwi. Lho, nek warok kuwi jaman Londo kuwi wani perang tenan ya ditotoi nyawa. Ora gur dienggo pajangan, ora dienggo tontonan, ora dienggo ngono. Dadi warok kuwi ya dijokne perang. Londo kuwi ya wedi tenan karo warok. Ceritane warok ngono kuwi. Reog dimanfaatkan sebagai sarana mengumpulkan massa dan merupakan saluran komunikasi yang efektif bagi penguasa pada waktu itu. Dalam legendanya, Ki Ageng Mirah kemudian membuat cerita legendaris mengenai kerajaan Bantaran Angin yang oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo dipercayai sebagai sejarah. Adipati Batara Katong yang beragama Islam juga memanfaatkan barongan ini untuk menyebarkan agama Islam. Selain itu, nama singa barongan kemudian diubah menjadi reog yang berasal dari kata riokun yang berarti kusnul khotimah yang bermakna walaupun sepanjang hidupnya bergelimang dosa, namun bila akhirnya sadar dan bertakwa kepada Allah, maka surga jaminannya. Atau ini bisa diceritakan Pak, ini akan arak-arak menuju ke tempat nantinya dilaksanakan reog ini seperti apa Pak? Apa memang selalu seperti ini berjalan bersama? Desa Gelang ini Iya, ada Pak. salah satu upacara yang disebut gelar budaya. Dan gelar budaya ini memang banyak sekali ya untuk masyarakat Ponorogo yang antusias karena gelar budaya ini sangat spektakuler. Karena diikuti oleh beberapa desa yang mempunyai dadak merak sebanyak 28. Jadi ini luar biasa sekali karena keterkaitan reog ini ada keterkaitannya memang dengan kerajaan Medang Sekawit. Oh iya seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Ini gelar budaya ini diadakan setiap tahun sekali atau seperti apa Pak? Atau terus? Ya setiap ada event, bukan setahun sekali, kadang-kadang bisa 3 bulan sekali, kadang-kadang bisa 1 tahun sekali, dan kadang-kadang bisa 1 bulan sekali. Ya jadi memang gelar budaya yang sedang diadakan di desa Gelang ini adalah merupakan acara yang terus dilakukan oleh masyarakat untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Ponorogo ini. Iya. Ya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Betul.
Gelar budaya yang dilaksanakan setiap tahun, tak terkecuali di Desa Gelang, Kecamatan Sampung. Di desa ini masyarakat Sampung rutin menggelar acara budaya untuk memperingati budaya ini paten menjadi kesenian dan sekaligus budaya khas Ponorogo. Menurut legenda reog atau barongan bermula dari kisah Demang Ki Ageng Kutu Suryonggalan yang ingin menyindir Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Sang Prabu pada waktu itu sering tidak memenuhi kewajibannya karena terlalu dipengaruhi dan dikendalikan oleh sang permaisuri. Oleh karena itu, dibuatlah barongan yang terbuat dari kulit macan gembong atau harimau Jawa yang ditunggangi burung merak. Sang Prabu dilambangkan sebagai harimau, sedangkan merak yang menunggangnya melambangkan sang permaisuri. Sesaat lagi ini akan diadakan puncak dari kesenian reog ini ya Pak ya. Dan ini seperti dilihat di belakang ini para warog sudah bersiap dengan alat reognya masing-masing untuk segera memperagakan kesenian dari reog ini. Nah Pak Toto, ini yang ingin saya tanyakan Pak, apa kaitan dari reog Ponorogo ini Pak? Kenapa Ponorogo yang memiliki reog ini Pak? Jadi kenapa Ponorogo yang harus memiliki hak paten daripada reog? Reog, iya Pak. Karena Ponorogo sendiri itu erat hubungannya dengan Kerajaan Majapahit. Di mana pada saat itu pasca Kerajaan Majapahit itu kan ada anaknya Singo Brawijaya kelima namanya Bathara Katong. Bathara Katong, kemudian ada lagi Tumeng Donggolan, kemudian ada lagi banyak tokoh-tokoh pasca Kerajaan Majapahit yang masih berjiwa satria dan masih mengagungkan budaya sendiri. Itu semuanya berkumpul di Ponorogo. Pada waktu itu masih dikatakan Wengker. Ya, tentunya menarik sekali di mana masyarakat Sampung Ponorogo ini masih terus melestarikan budaya-budaya leluhur, di mana leluhur itu merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Medang Sekawit. Kesenian tradisi adat turun-temurun ini merupakan sebuah kesenian khas Jawa Timur yang berasal dari Ponorogo. Reog dan warok dalam cerita legendanya tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Kesenian reog dan warok ini merupakan cerita kepahlawanan dan sekaligus keberanian para senopati Majapahit untuk membela tanah airnya. Legenda cerita reog dan warok juga mengilhami masyarakat Ponorogo untuk tetap berorientasi pada jiwa pemberani dan leluhur budi pekerti. Kesenian reog mengacu pada beberapa babat. Salah satunya adalah babat Kelana Sewandana yang konon merupakan pakem asli seni pertunjukan reog. Cerita reog mirip kisah Bandung Bondowoso dalam legenda Roro Jonggrang. Sedangkan cerita legenda para warok menceritakan prajurit dan patih dari Jenggolo pun menjadi korban. Bersenjatakan cemeti pusaka Samandiman, Sewandono turun sendiri ke gelanggang dan mengalahkan Singo Barong. Pertunjukan reog digambarkan dengan tarian para prajurit yang tak cuma didominasi para pria, tetapi juga wanita. Gerak beringasan para warok serta gagah dan gebyar kostum Sewandana, sang raja pencari cinta. Perhelatan akbar dengan menampilkan para seniman reog dan warok ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang banyak menarik simpati dari beberapa kalangan masyarakat di wilayah Sampung dan sekitarnya. Masyarakat Sampung Kabupaten Ponorogo adalah masyarakat budaya yang amat sangat mengagungkan budaya leluhur terkait dengan keberadaan Kerajaan Medang Sekawit.
Bias-bias budaya dari kerajaan tersebut masih dapat disaksikan hingga saat ini melalui adanya kesenian tradisional berupa tari-tari spiritual yang berbentuk reog, pujangga ganong, jatilan yang diiringi oleh musik satu gamelan atau salendro. Reog adalah kesenian klasik yang juga fenomenal dan hanya dimiliki oleh Sampung Ponorogo dan sekitarnya, di mana reog sendiri digambarkan sebagai atau disimbolkan sebagai harimau, tumbuhan dan juga manusia yang kesemuanya itu tidak lain dari merupakan sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Pak Toto, ini seperti apa Pak kaitan dari reog ini sendiri dengan kerajaan Medang Sekawit, Pak? Jadi reog Ponorogo keterkaitan dengan kerajaan Medang Sekawit yang ada di Desa Sampung. Iya Pak. Itu memang sebenarnya sangat erat sekali. Cuman ini kesenian reog ini diabadikan dan dilestarikan pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Oh, jadi setelah Majapahit baru ini mulai diabadikan seperti itu. Diabadikan ya, seperti ini karena reog itu banyak mengandung filosofi. Jadi dadak merak itu punya filosofi tersendiri, sedangkan kepala harimau juga ada filosofi atau bentuk sindiran kepada Raja Brawijaya. Kemudian ada lagi yang disebut jatilan, adalah salah satu sindiran kepada prajurit-prajurit Mojopahit yang pada waktu itu sudah diwanitakan oleh Kerajaan Demak. Dan kemudian Pujang Ganong itu adalah salah satu kesenian tradisi dengan pembuat lelucon atau penggoda. Seperti nah, itu. Pak, ini ada yang menarik lagi, Pak. Ini baju dari para waro, Pak, itu selalu hitam dan juga merah. Ada garis-garisnya itu seperti apa sih, Pak? Apakah itu, memiliki filosofi seperti itu? Ya, betul. Itu jadi pakaian waro atau atribut waro yang dikenakan oleh bapak-bapak sekalian ini adalah salah satu bentuk namanya penadon. Jadi penadon itu punya filosofi pakaian hitam dan merah. Hitam adalah salah satu kelanggengan, sedangkan merah adalah salah satu kelanggengan. Jadi adalah salah satu budaya yang tetap langgeng dan tetap ada keberanian dari masyarakat Ponorogo sebagai masyarakat reog yang saat ini sedang berkembang sangat pesatnya. Sangat pesat ya Pak ya. Ya tentunya ini menjadi sangat menarik sekali dan setelah ini saya dan juga Pak Toto masih akan terus menelusuri bagaimana kesenian reog ini dan mari kita saksikan bersama-sama ya Pak. Iya. Ya Pak, ini di sebelah sana ya. Warok iku agul-aguling Ponorogo sing wis dibaleni malah kaya sing tak critakne. Agul-aguling Ponorogo sing wis digembleng kandeling kulit atau sing balung kanggo mbentengi Ponorogo wiwit jaman Londo. Kuwi para warok wis mbanggel utawa wis wani musuh Londo, contone kon bayar pajak ya ora gelem mbangkang perintahe Londo. Nanging warok tetep sikape berani mati mbela Ponorogo didikane karo Temenggung Anggolana. Nah, warok, istilah warok iku mau kaprahe ngantek saiki, warok iku mau isih lestari tekan saiki. Kaprahe tembung saiki diganti sok-sok gantine jeneng intine Ponorogo ya wong kuwi gemblengane Ponorogo sing wis duweni siji kekuatan lahir batin. Mergane Londo wedi iki sing dideni warok itu ora mung kekuatan lahir nanging kekuatan batin, kejawen iki sing dideni para Londo-londo sing njajah negara Indonesia umume sampai tekan tlatah Ponorogo. Peradaban budaya tradisi warok Ponorogo selalu tidak meninggalkan kesenian wayang kulit. Kesenian wayang kulit sendiri juga merupakan adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa. Wayang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan Yang Maha Esa.
Secara umum, wayang mengambil cerita dari naskah Mahabharata dan Ramayana, tetapi tak dibatasi hanya dengan pakem standar. Ya, Selain kesenian reog, kesenian wayang kulit bagi masyarakat Sampung Ponorogo juga merupakan salah satu tradisi adat Jawa yang turun-temurun diwariskan sejak zaman dinasti Sailendra pada abad ke-8 Masehi. Wayang sendiri sejatinya adalah sebuah epigrafi bahasa sindiran kepada pola kehidupan manusia di tanah Jawa dan juga merupakan mahakarya dari para pujangga Brahmana Hindu yang sangat terkenal pada zaman itu. Pak, itu begitu masih Pak ya? Wayang termasuk karya seni dan budaya Indonesia yang adiluhung. Di samping bernilai filosofi yang dalam, wayang juga sebagai wahana atau alat pendidikan moral dan budi pekerti, atau yang dikenal dengan etika. Gelang kok. Gelang yang cilik ini disuruh gede dari tahun, Pak. Ini yang lho. Wis ngono sak karepmu. Apa gelang kalung ngono dadi siji masak tembange. Buatan ini kecamatan Samping ini. Sampung. Numpak. Wah, termenaken nggih Mas Garing sareng-sareng kalau wae. Alhamdulillah lakukan teman-teman kan rawuh dalu niki jam 3. Saat ini saya dan juga Pak Toto sedang menyaksikan wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan. Nah, Pak Toto, ini sembari kita sedang melihat lakon Semar Bangun Kayangan ini, Pak, bisa diceritakan Pak sedikit tentang filosofi dari cerita Semar Bangun Kayangan ini seperti apa, Pak? jadi begini, Semar Bangun Kayangan itu adalah salah satu bentuk filosofi yang menaik sebagai personifikasi kepada manusia generasi sekarang. Harus berhati-hati dan harus lebih waspada dalam menghadapi dengan situasi zaman yang makin porak-poranda. Jadi bangun kayangan ini diartikan sebagai salah satu bentuk bangun jati diri kepribadian bangsa. Di mana jati diri kepribadian bangsa itu yang punya esensi adalah salah satu pendekatan kepada budi luhur. Ya, jadi pendekatan kepada salah satu budi luhur supaya orang mengerti kembali kepada jati diri bangsa, kembali kepada budaya adatnya, sehingga dengan demikian akan terjadi sesuatu yang disebut dengan rasa kebangsaan. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, ini terkait dengan kerajaan Medang Sekawit Pak. Apakah wayang kulit seperti ini juga sudah dilakukan pada zaman kerajaan itu ada di sini Pak? Ya. Jadi keterkaitan dengan kerajaan Medang Sekawit yang notabene masyarakat Sampung percaya bahwa kerajaan Medang Sekawit itu ada di daerah Sampung. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan Medang Sekawit, wayang itu masih belum ada. Jadi wayang itu mulai ada abad ke-7 sejak dinasti kerajaan Medang Kamulan di bawah dinasti Prabu Sailendra. Dunia perwayangan memberi peluang bagi orang Jawa untuk melakukan suatu pengkajian filosofi dan mistis sekaligus. Di sisi lain, cerita wayang merupakan suatu jenis cerita didaktik yang di dalamnya memuat ajaran budi pekerti yang menyiratkan tentang perihal moral. Bisa senang. Terus, Lon, Niki soko pari apa? Pilih bombong
atinipun Bapak Haji Sugiri Sancep. Estetika wayang begitu indah dan mempesonakan. Nilai filosofi, etika, dan estetika itulah yang jika ditemukan dalam ritual ruatan, sebuah tradisi kebudayaan Jawa yang ditandai dengan pagelaran wayang Purwa Cerita Batara. Selain punya filosofi tinggi, kesenian wayang juga memberikan gambaran lakon peri kehidupan manusia dengan segala masalahnya yang menyimpan nilai-nilai pandangan hidup dalam mengatasi segala tantangan dan kesulitannya. Dalam wayang, selain tersimpan nilai moral dan estetika, juga nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Jawa. Melalui wayang, orang memperoleh cakrawala baru, pandangan dan sikap hidup umat manusia dalam menentukan kebijakan mengatasi tantangan hidup. Seperti halnya pada acara yang digelar pada malam ini yang mengangkat tema Semar Bangun Kayangan sebagai pakem waringan atau peringatan kepada manusia agar mempunyai perilaku yang menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur. Jadi ini masuk Desa Tulung dan setelah itu nanti kita langsung menuju kepada situs. Ya. Oh ini ya Pak ya? Ya ini. Ini ada makam Surawani Watu Dukun, nanti kita ke sana. Tepatnya di Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, terdapat sebuah situs yang bernama Situs Watu Dukun, di mana situs ini oleh masyarakat setempat juga disebut sebagai Situs Banaspati karena konon memancarkan aura kanuragan yang sangat kuat. Selain itu, oleh sesepuh yang ada di sini, situs ini juga dikatakan telah ada sejak zaman Ponorogo masih bernama Wengkerlor, yang pada saat itu merupakan kadipaten di bawah pimpinan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Mari langsung lihat situsnya ya, Pak ya. Situs Watu Dukun berada di Desa Tulung, Kecamatan Sampung. Situs ini merupakan salah satu situs yang dipercaya masyarakat Tulung dan sekitarnya sebagai punden desa sangat dikeramatkan sampai dengan saat ini. Situs Watu Dukun berbentuk menyerupai kepala singa. Batu yang mempunyai tinggi kurang lebih 2 meter dari permukaan tanah ini diyakini masyarakat sangat mempunyai energi yang luar biasa hebatnya. Situs Watu Dukun terbuat dari batu granit keras yang diperoleh dari Gunung Merapi. Situs Watu Dukun tepat di antara 2 pohon tua Panjalu, di mana daun dari pohon ini bisa digunakan sebagai obat anti kekebalan.
Mas, ini kita dari tim Napatilas di TV, Mas. Ya, ini kalau boleh tahu mas-masnya ini tadi sedang apa di sini? Yang barusan ini tadi Mbak ya, yang barusan ini tadi yang biasa kita lakukan, nah, kita sebagai generasi Warok biasa melakukan ritual seperti ini untuk pengambilan energi gitu Mbak. Karena energi di sini kan sangat besar sekali gitu. Bagus untuk para Warok gitu ya? Iya, sebagai bekal gitu loh Mbak. Ya udah Mbak, ini teman-teman mau meneruskan latihan di Gua Lawa ini Mbak. Oh ya, selanjutnya di Gua Lawa ya nanti. Iya, kalau misalnya Mbak sama Bapak mau ikut nanti bisa menyusul. Oke, nanti saya Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ayo. Ya Pak, mari kita melihat lebih lanjut di dalam itu ya, seperti apa. Dari cerita yang berkembang di masyarakat, situs suatu dukun dalam bentuk aslinya terbuat dari batu granit keras. Karena kekerasan batunya inilah yang menjadi cerita tersendiri untuk situs suatu dukun. Pada waktu 1965, situs ini pernah dihancurkan oleh sekelompok manusia yang kurang senang dengan keberadaan dari situs ini. Akan tetapi, ulah kelompok ini tidak mampu dihancurkan. Tetapi situs ini malah mengeluarkan bara api yang berwarna biru. Dari kejadian itu, masyarakat Lulung menyebutnya sebagai situs tempat Prabu Banaspati atau Dewa Angin. Watu dukun yang memiliki tinggi kurang lebih 1,5 meter dan juga diameter 1 meter ini merupakan watu yang disakralkan sejak zaman Ponorogo masih bernama Wonterlor tadi. Dan juga seperti yang kita lihat bersama tadi bahwa banyak sekali para generasi-generasi Warok muda yang terus melakukan aktivitas penyerapan energi dari watu dukun ini. Dan ini juga dilakukan sudah lama, yaitu sejak pemerintahan seorang tumenggung yang bernama Tumenggung Honggolono begitu ya Pak ya. Dan itu dilakukan sampai runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Kemudian terkait dengan kerajaan atau kisah kerajaan Medang Sekawit, watu dukun ini dulunya merupakan sebuah pemujaan yang berorientasi kepada dewa api atau Agni ya Pak ya. Dan oleh karena itu masyarakat di sini pun menyebutnya dengan situs Banaspati. Dan sampai saat ini tempat ini dikeramatkan sebagai cikal bakal kearifan lokal Ponorogo. Nah Pak Toto, ini saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai watu dukun ini Pak. Seperti apa, bisa Bapak ceritakan sejarahnya atau bagaimana Pak? Jadi apa yang telah diceritakan dengan cerita L tadi itu memang cerita legendaris. Jadi cerita legendaris itu memang sudah merekat ya, sudah merekat kepada hati masyarakat Ponorogo, di mana watu dukun ya, yang tegar ini kalau saya lihat memang beraura sangat tinggi. Oleh para warok-warok, termasuk Warok Surowani yang dimakamkan di sebelah sana itu adalah salah satu warok yang sudah luar biasa kesaktiannya, karena pada saat itu memang penyerapan energinya lewat batu ini. Jadi ini bukan untuk sesembahan, bukan untuk dikeramatkan kemudian dipuja-puja, tidak, tapi karena secara alami dan secara natural memang batu dukun ini memang mempunyai kekuatan energi yang luar biasa, sehingga para warok-warok, generasi warok yang sudah kita saksikan tadi itu setiap hari Jumat Legi selalu mengadakan upacara ritual dengan apa yang disebut dengan penyerapan energi alam. Jadi itulah yang disebut watu dukun. Watu dukun. Ya. Kaitannya dengan kisah kerajaan Medang Sekawit Pak, pada saat itu memang ini digunakan juga pemujaan kepada dewa api. Ya, jadi semua itu kan dari warisan budaya leluhur ya. Sebelum ada Majapahit ini kan sudah ada. Kalau kita runut dari sejarah masa lampau, memang ada keterkaitan dengan pemujaan Medang Sekawit, di mana batu dukun ini adalah salah satu sentral daripada dewa Agni atau juga disebut dewa api, di mana masyarakat sampai sekarang menyebut dengan tempat situs Banaspati. Ya, seperti itu ceritanya.
Ya, itulah kesejarahan dari situs Watu Dukun Ya. ini, di mana memiliki kaitan yang sangat erat dengan kisah kerajaan Medang Sekawit. Nah, Pak Toto, setelah ini kita akan menuju ke gua pertapaan tadi ya Pak ya? Ya, yang di dekat Gua Lowo itu masih adalah di satu situs, di mana situs itu banyak dipergunakan juga untuk ritual para waro. Langsung kita ke sana aja. Ya, Pak. Langsung. Dalam kisah legendanya di bumi Warok Ponorogo, keberadaan situs Watu Dukun ini tepat di zaman Mataram mampu menyerap kekuatan energi Watu Dukun ini sebagai sumber kekuatan kanuragan. Sampai dengan saat ini, di hari-hari tertentu, situs Watu Dukun dijadikan tempat untuk melakukan ritual untuk penerapan energi, khususnya para pelaku seni reog dan warok. Medang Sekawit banyak meninggalkan situs-situs yang ada di Kabupaten Ponorogo, terutamanya di Desa Sampung. Dalam tahun 2014 ini banyak bermunculan penemuan-penemuan arkeolog yang memberikan dukungan bahwa dahulu Desa Sampung adalah peninggalan kerajaan Jawa, yaitu yang bernama Kerajaan Medang Sekawit. Saat ini saya dan juga Pak Toto sedang diantar warga untuk menuju ke goa, di mana nantinya akan para warok muda akan melakukan latihan di sana. Dan untuk menuju ke sana kita harus melewati area yang jauh. Kabupaten Ponorogo sampai dengan saat ini masih menyimpan sejarah panjang untuk bangsa ini, seperti halnya di daerah Sampung. Berada tepat di atas rimbun hutan jati, kita bisa menemukan sebuah gua yang diberi nama Gua Macan. Dalam sejarah diceritakan bahwa gua ini digunakan untuk spiritual para raja di zaman kerajaan Medang Sekawit. Dalam legendanya, tokoh Raja Sri Mohopunggung atau Aji Soko pernah melakukan topo broto di area Gua Macan ini untuk mengalahkan sang Dewata Cengkar. Yang tadi kita ketemu di Watu Dukun tadi ya, Pak? Iya. Ya. Ini kalau boleh tahu latihan ya ini ya? Iya. Pembekalan seperti itu ya. Ini sering dilakukan atau bagaimana? Supaya bisa menyatu dengan jiwa raga, Mbak. Seperti Gitu. itu ya, Mas. Iya. Ya, jadi memang para warok-warok pemuda di Kabupaten Ponorogo atau di Kecamatan Sampung ini sedang melakukan latihan sebagai pembekalan setelah menyerap energi dari situs Watu Dukun tadi. Sementara itu di belakang ini merupakan situs Gua Lowo yang sudah pernah ditelusuri oleh tim Napatilas di episode sebelumnya. Akan tetapi ada satu situs lagi yang belum terjamah sama sekali, kan gitu ya Pak ya? Dan situs itu erat kaitannya dengan kisah dari Kerajaan Medang Sekawit. Betul. Akan tetapi ada satu situs lagi yang belum pernah terjamah
lemah sekalipun, dan itu letaknya tidak jauh dari situs Gua Lawo ini, serta memiliki kaitan yang masih sangat erat dengan kisah dari kerajaan Medang Sekawit. Bukan begitu ya Pak ya? Iya betul, nanti kita langsung aja karena ini sudah waktunya cukup sore, nanti tentang penjelasan akan saya jelaskan di atas saja. Oke Pak. Ya, Mas monggo dilanjut latihannya Pak, lagi. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Monggo dilanjut Pak Sabto. Monggo dibangun. Gua Macan yang berada di kawasan Desa Sampung Ponorogo ini merupakan salah satu gua pertapaan yang berada di antara gugusan Gunung Argosoko yang berdampingan dengan perut Gunung Lawu, tepat di sebelah timur dengan ketinggian mencapai 1000 meter di atas permukaan air laut. Letak dari Gua Macan ini dikelilingi oleh lembah curam dengan tanaman pohon jati yang tumbuh subur membalut Gunung Argosoko. Gua Macan dalam sejarahnya merupakan gua pertapaan para jara pada waktu Medang Sakawit. Karena letak geografis simetris dengan situs suatu dukun menjadikan Gua Macan memiliki lini gelombang energi yang sangat kuat, yang biasa dipakai oleh para warok untuk dijadikan sarana menghimpun energi yang berorientasi pada kewaspadaan jiwa dalam mengantisipasi ilmu hitam yang bermuatan mistik. Terkait dengan kuatnya energi yang ada di Gua Macan ini, kita bisa merasakan energi yang sangat kuat dari berbagai alunan suara-suara yang menyerupai alunan gending-gending Jawa. Sebagai salah satu peninggalan yang mempunyai arti untuk perkembangan di bumi Ponorogo area sekitar Gunung Argosoko. Ya, jadi gua pertapaan yang akan saya dan Pak Toto datangi ini adalah tidak jauh dari Gua Lawo. Ini harus menempuh kira-kira 1 kilometer perjalanan ya Pak ya. Dan tingginya ini sekitar 600 di atas permukaan laut. Dan jarak ke sini kita harus melewati banyak semak belukar dan juga masih kokoh sekali ya Pak ya, goanya Pak ya. Gua alami. Kalau zaman purba dulu memang ini dihuni oleh manusia purba dengan apa yang disebut dengan Homo sapiens sampungensis. Oke. Ya, kita duduk di sini sambil saya jelaskan El ya. Iya. Tentang keberadaan gua pertapan ini. Betul. Nah Pak, untuk kaitannya dengan sejarah Medang Sekawit atau sejarah Warok yang ada di Ponorogo itu seperti apa Pak, gua pertapaan ini? Gua pertapaan itu memang terkait erat ya dengan apa namanya disebut dengan sakralisme atau juga bisa disebut dengan salah satu konsep penyatuan dengan alam yang biasa digunakan untuk para remaja-remaja generasi Warok ke depan. Sebelum dia menjadi warok yang asli, terlebih dahulu dia sering melakukan sesuatu bentuk ritual. Salah satu diantaranya adalah di Gua Haji Soko ini. Jadi ini memang gua ini memang terdiri dari beberapa batu gamping
yang dulunya ini adalah salah satu palung laut terbesar pada jutaan tahun yang lampau, dan ini dibuktikan dengan salah satu alas jati yang semuanya itu di atas Gunung Kapur. Dan di sebelah selatannya lagi itu Gunung Lawu sudah. Jadi memang keterkaitan dengan sejarah Warok yang di Ponorogo, memang gua ini banyak sekali dimanfaatkan oleh mereka untuk yang pertama itu adalah penyerapan kekuatan energi alam. Ya, seperti itu. Nah, jadi keterkaitan Gua Pertapaan ini dengan kisah kerajaan Medang Skawit memang sangat terbukti keberadaannya, terbukti juga dengan bahwa dulunya diperkirakan Aji Soko juga melakukan pertapaan di gua ini. Ya. Kesenian reog maupun warok-warok yang ada di Ponorogo ini memang sangat-sangat terbukti keberadaannya dari zaman kerajaan Medang Skawit hingga saat ini. Dan mereka semua itu sudah dapat dilihat dari situs-situs yang sudah ditelusuri oleh tim Napaktilas pada episode kali ini. Mulai dari kesenian reog itu sendiri hingga wayang kulit, kemudian situs Suatu Dukun, dan juga situs Gua Pertapaan yang sekarang ini saya dan Pak Toto kunjungi. Kira-kira apa topik Napaktilas selanjutnya? Terus saksikan Napaktilas dan cintai budaya bangsa sendiri. Saya Elina Budiarti dan Pak Toto Widiarto. Sampai jumpa. Pak, ini terus kira-kira dulunya Pak.